Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, para warga Lumajang yang sore hari ini semoga selalu dirahmati oleh Allah dalam ibadah kita. Ini puasa yang keberapa ya? Kayaknya sudah belasan hari, nggak ngehitung dari tadi, dari kemarin-kemarinnya itu ya. Untuk tema pada sore kali ini yaitu etika berkomunikasi dengan Allah. Nah, nanti kita akan ditemani oleh atau ngaji langsung kepada ahlinya yaitu Gus Fahrul Rozi, SIP, SPD ya. Beliau adalah Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Candipuro dan juga sekaligus Ketua BP Ansor Kabupaten Lumajang. Nah, jadi nanti kita akan berdiskusi bagaimana sih etika berkomunikasi kepada Allah itu yang baik itu seperti apa. Karena yang kita tahu karena metode ibadah kita itu meskipun dalam artian berhadapan langsung dengan Allah, tetapi zatnya Allah ini kan tidak nampak dengan kasat mata kita. Jadi ada banyak hal-hal yang dalam hal ini sudah mulai banyak penyimpangan dilakukan oleh masyarakat kita, terutama ya saya sendiri juga termasuk. Kenapa saya katakan demikian? Seringkali ketika kita melakukan sholat, kita menggunakan pakaian ini komunikasi yang bentuknya fisik saja ya, yang bisa saya contohkan terlebih dahulu. Misalnya ketika kita mau sholat, kita menggunakan pakaian yang ala kadernya. Biasanya kita pakai kaos, terus juga pakai sarung-sarung yang biasa. Beda halnya ketika kita mau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal atau ingin menemui orang-orang yang dalam artian tanda kutip spesial atau orang penting gitu. Kita selalu menggunakan busana kita yang terbaik. Kita bersepatu rapi, pakai kemeja yang paling bagus yang ada di lemari kita. Beda halnya ketika kita mau melakukan ibadah, seringkali kita lupa dengan hal-hal kecil seperti itu. Kita hanya memakai kaos biasa, mungkin pakai kaos partai, pakai kaos bola, itu yang ada banyak hal-hal yang sampai hari ini kita secara tidak langsung, entah sadar atau tidak, kita sudah melakukan etika yang kurang baik terhadap pencipta kita. Nah, nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Gus Eros, panggilan akrabnya ya, atau panggilan sayangnya oleh warga NU di Kabupaten Lumajang ini. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana sih etika yang baik ketika berkomunikasi dengan Allah. Apakah gaya komunikasi yang sudah kita lakukan hari ini sudah sangat betul-betul baik, atau hanya ala kadarnya seperti itu, atau hanya bentuk formalitas. Kita berdoa pakai bahasa Arab cepet-cepetan, setelah berdoa selesailah. Itu kira-kira nanti bagaimana menurut pandangan dari Gus Eros ini? Monggo, sebelumnya acara ini disponsori oleh LTNNU Kabupaten Lumajang dan juga Lazisnu Kabupaten Lumajang. Jadi untuk umat Islam yang hari ini sedang beribadah puasa dan juga akan menunaikan zakatnya, silahkan salurkan zakat Anda ke lembaga amil zakat yang tepat, yaitu di Lazisnu Kabupaten Lumajang. Bisa juga melalui MWC, Lazisnu yang ada di MWC, terus juga yang ada di ranting-ranting. Silahkan salurkan zakat Anda ke organisasi kita sendiri, yaitu punya Lazisnu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Silakan untuk Gus Eros menyampaikan materinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina ya'maluna sholihat wa yajtanibuna manhiyat ma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, warga Nahdien, warga Kabupaten Lumajang yang saya banggakan, selaku moderator pada sore hari ini. Pertama-tama mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Juga menjadi amal soleh kita untuk hidup di sehingga puasa kita diterima, kita di akhir Ramadan kelak
yuladu alal fitrah, terlahirkan dalam keadaan bersih, suci. Karena ini penting, momen Ramadan ini kita mengaji setiap sore. Sore hari ini kami menyampaikan materi tentang etika, tata krama, komunikasi kita pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, dari kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali, bahwa kita tidak harus sampai ngaji kitab Ihya dulu. Di Bidayah aja kalau kita lakukan, wis dadi wong alim. Wis buat temenan. Kita tidak jauh kitab Ihya, tapi di Bidayatul Hidayah ini sudah sangat lengkap. Dalam bab al-qaulu fi adabi suhbati wal muasyarah ma'allah, dalam bab tata krama dalam bersahabat dan bergaul dengan Allah. Itu dijelaskan bahwa ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan. Tujuannya agar kita menuju pada keikhlasan. Ikhlas ini adalah logika tertinggi kita sebagai manusia. Logika tertinggi kita sebagai orang muslim itu adalah ikhlas. Yang betul-betul kunci utama ibadah kita. Dalam kitab Bidayah disebutkan ilam anna sahibaka alladzi la yufarikuka fi safarika wa naumika wa yaqdatika bal fi hayatika wa mautika wa huwa Allahu rabbul alamin wa huwa rabbuka, bahwa sosok zat yang selalu bersama kita, yang tidak akan meninggalkan kita, baik kita dalam keadaan tidur, kita di perjalanan, di rumah, bahkan dalam tidur, mau tidur kita dan bangun tidur kita. Hanya satu sosok, yaitu Allahu Rabbuka, Allah Tuhan kita. Nah, ini untuk meyakinkan kita bahwa tidak ada, kalau teman, sahabat itu menjauh sama kita. Bisa kita tidur, kita berpisah. Bahkan sahabat yang jelek bisa kita tidak punya apa-apa, mereka meninggalkan kita. Dalam kitab Ta'lim Ta'lim dijelaskan, hanya sosok Allah lah yang tidak akan meninggalkan kita. Sampai kapanpun. Bahkan di tidur kita, Allah ada Rabbuka wa sayyiduka wa maulaka. Ini penting. Sayyiduka ay malikuka wa maulaka ay nasiruka. Allah itu sayyid kita, tuan kita dalam urusan teknis duniawi, wa maulaka, dan tuan kita dalam urusan ukhrawi, yaitu nasiruka, yang akan membantu kita urusan urusan zahir dan batin. Kalau mau sayyiduka itu urusan zahir, kalau maulaka urusan batin. Artinya zahir batin itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama ibadah kita lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Mulkus samawati wal ard, semua lillahi mulkus samawati wal ard, lillahi rabbil alamin. Semua ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kejelasan ini penting, harus kita lakukan sebagai wujud kemantapan kita, pengibadahan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Etika ini harus kita ketahui bersama. Ada akhlakul karimah, ada metodologi bersama-sama yang harus kita lakukan. Karena udah punya Allah, ana jalisu ma'aman jalasani, ana jalisu ma'aman zakaroni. Saya selalu bersama orang-orang yang mengingatku. Atau dalam hadis kutsi yang lain, ana ya ibadi ana inda dhanni abdi. Saya selalu bersama prasangka hamba-hambaku. Masyaallah, kalau berprasangka buruk kepada Allah, ya buruk yang akan diberikan oleh Allah. Maka optimisme itu kita jangan mudah mengeluh kepada Allah. Kita harus husnudzon, betul-betul yakin kepada Allah, apa yang ini dilakukan atas ridhonya Allah. Nanti ada etika-etika yang ingin saya sampaikan. Ketika kita sedang galau, sedang gantung, wa mahma ingkasaru qalbuka, dalam kitab Bidayah, wa mahma ingkasaru qalbuka, ketika hati kita sedang pecah, sedang galau zaman sekarang. Sedang galau, ala taksiri fi haqqi ibadatika. Lah kita ini harus merasa galau karena ibadah kita sangat sedikit. Apalagi zaman sekarang. Nah, kita itu harus merasa bahwa ibadahku ambek sampean iki ndak akeh saiki. Ngajiku ambek sampean ndak akeh. Mondokku ambek sampean ndak akeh. Nah, kita harus merasa sosok yang selalu kurang dalam beribadah. Kita harus, kemarin ada pertanyaan waktu pada sesi yang pertama, bagaimana kita ingin fokus, ingin ibadah yang serius. Ya, keterbutuhan kita kepada Allah kita tingkatkan. Kita tidak boleh butuh kepada orang lain.
selain kepada Allah. Makanya tadi dikatakan ilam anna sahibaka alladzi la yufariquka fi safarika fi hadorika bal fi mautika wa hayatika Allahu rabbul alamin. Allahu rabbuka, yaitu Allah. Kalau yang lain masih meninggalkan kita, maka hanya Allah lah yang tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari kita jangan meninggalkan Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan berjalan cepat, maka Allah akan rewardnya, Allah akan cepat kepada kita. Kalau kita berdoa kepada Allah ziroan sak meter menggo saiki, maka Allah akan mendekat kepada kita baan sakba. Bayangno, lek kita mendekat secara akal ya, nyidak nang Allah sak meter, Allah akan nyidak nang awak dhewe sak huruf ba. Sak huruf ba itu lek dimeteri 1 senti isi loro. Sak senti itu isi loro ba, kecuali lek ba tulisannya ndek papan yo gede. Sak senti isi loro ba. Artinya Allah akan selalu 100 kali lipat lebih cepat dari ikhtiar kita. Ini penting. Allah akan 100 kali lipat lebih cepat kecepatannya daripada ikhtiar kita. Nah, ini pemahaman keyakinan ini yang dulu harus kita yakini bersama. Fa illam taqdir ala dzalika ai ittikhadillahi ta'ala sahiban wa tarkin nas janiban bi mulazamatihi. Kalau kita tidak mampu menjadikan Allah itu sebagai kawan, sebagai sahabat dan tidak mampu meninggalkan orang lain, maka kita harus introspeksi, harus sadar diri, harus bermuhasabah. Nek kita tidak menganggap Allah itu segala-galanya, maka kita harus bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita berarti tidak butuh. Nek kita tidak mengaji, tidak sholat, berarti kita tidak butuh. Bahwa kita antumul fuqara ilallah. Kita semua itu yang butuh kepada Allah. Nah, semua ini proses agar kita tercapai kesuksesan hidup, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang pertama, wa adabuha falaika anta ta'allama adaba suhbati ma Allah. Maka kalau kita merasa tidak bisa dekat kepada Allah, tidak mampu mempersiapkan Allah yang terbaik yang kita butuhkan, falaika anta ta'allama suhbata ma Allah. Maka kita harus belajar. Berarti kita kurang sopan dengan Gusti Allah. Penting. Lek kene sik ngerasa ndak butuh, berarti kita kurang sopan komunikasinya dengan Allah. Dari sampean tadi sembahyang buat kaos TG, kaos bendera Amerika, Inggris, atau goyang-goyang sedikit, atau gerak-gerak. Lek kita masih merasa belum butuh, maka kita berarti durung sopan Gusti Allah. Fa'alaika anta ta'allama adaba suhbati ma Allah. Maka kita wajib belajar tata krama. Yang pertama, tata krama iki wa adabuha ai adaba suhbati ma Allah arba'atu asyara. Ada 14. Etika tata krama kepada Allah itu ada 14. Sebelum mencapai nomor-nomor itu, yang pertama ketika kita mau berdoa kepada Allah, ketika kita mau meminta kepada Allah, hendaklah kita itu memuji Allah dulu dan membaca sholawat. Setiap forum-forum kita itu memuji Allah, kayak tadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh akhiri, kemudian Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad dengan segala macam-macam pernak-perniknya, dengan segala macam doa, sholawat dan doa iftitah dan sholawatnya. Termasuk di akhir-akhir nanti. Kita harus mengawali dengan doa. Karena kita kadang itu lebih cenderung meminta kepada Allah. Kita lupa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa kita ini kudu na'budu sik baru nasta'in. Ojo nasta'in tok, ojo njaluk tulung tok nang Gusti Allah tapi ndak nyembah. Ya ruwet tadi nih. Lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo nyembah dulu baru nyuwun-nyuwun. Naif bagi kita sahabat-sahabat semuanya kalau kita hanya berlama-lama dengan meminta kepada Allah. Jaluk tok tapi tidak sembahyang. Jaluk tok tapi ibadahnya tidak berkualitas, ya capek. Allah, malaikat tidak akan menyampaikan itu secara cepat. Nanti ada hadis yang terkait dengan ibadah-ibadah kita yang tertolak di jenjang-jenjang langit. Tapi saya tidak akan membahas di situ karena tidak berkaitan dengan tema hari ini. Ada hadis panjang dari Sa'ad bin Umar, dari Mu'adz bin Jabal, tapi saya tidak akan membahas itu. Bagaimana kemudian ibadah kita ternyata yang terjadi hari ini tertolak semua. Dari langit pertama harus ditolak. Padahal kita yakin nggak ditolak. Tapi itu pada bab lain nanti. Wakeh mas. Nah sekarang fokus etika kita. Intinya mari etika ini sebagai awal mula ibadah kita diterima oleh Allah. Yang pertama, al-awalu itraqur ra'si wa ghaddut tarfi, yaitu merendahkan kepala dan memejamkan, memfokuskan mata ketika beribadah, yaitu
kepala bahasa Inggrisnya itu ojo tolah-toleh. Ketika sholat, ketika beribadah, itraqul roksi wa ghaddut tarfi, tidak menjaga tatapan mata. Ketika kita rukuk, kita harus kepala ini harus ditundukkan. Jangan sholat tolah-toleh. Kadang kita melihat cicak di atas. Cukup masa kecil kita saja yang begitu. Menundukkan, mendingklukkan kepala itu penting sebagai simbol ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Yang kedua, jam'ul hammi. Yang kedua, jam'ul hammi, yaitu mengumpulkan keinginan. Ay al-qasdu wal imadulillah. Yaitu fokus bahwa abaikan yang lain. Jam'ul hammi. Kalau hammun itu keinginan. Menyatukan keinginan. Fokus ay al-imadu tetanggenan, berpegang teguh pada. Dan ini ketika kita butuh kepada Allah, kita fokus kepada Allah. Bahwa tidak ada yang bisa membantu kita selain Allah. Fokus kita, target kita untuk mendapatkan satu-satunya dari Allah itu merupakan kehusuan kita nanti. Bukan hanya urusan sholat ya, artinya setiap kita bekerja, bahwa ini kita bekerja bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk meningkatkan, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Rezeki duduk gaya, tapi kita niatkan, kita kuliah, kita sekolah, kita berorganisasi, kita menjadi aktivis, mahasiswa, aktivis masyarakat. Kita niatkan itu sebagai penjempurna ibadah kita kepada Allah. Kita ada 3 hablun, ada 3 hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Nah, apapun yang kita lakukan di dunia ini sebagai proses kita untuk menuju surganya Allah, untuk mendapat ridhonya Allah. Bukan ingin menuju surga, tapi sebagai wujud ketakdiman kita. Kita mengabdi di masyarakat, mengabdi kepada umat, dan kita bersekolah, mengaji, semua itu sebagai penyempurna ibadah kita kepada Allah. Nah, qasduh ini, sejauh niatan ini harus terbentuk, bukan hanya ketika sholat, tapi ketika di urusan-urusan duniawi kita. Sampean kerja, ya kita memang untuk penyempurna ibadah kita sudah dapat banyak pahala setiap hari. Sahabat-sahabat semuanya yang di LTNU sudah dapat banyak pahala karena memfasilitasi pengajian-pengajian. Semua mendoakan panjenengan semua. Karena ini penting biar kita semakin termotivasi. Yang ketiga, sahabat-sahabat semuanya, dawamus sulti, yaitu ndak akeh ngomong, ndak akeh takon nang Gusti Allah. Amma la yufidu biqaulihi ta'ala alaika bituli sumti fa innahu mutradatun lisyaiton. Orang lek pingin dekat kepada Allah lah, kita tidak banyak bertingkah laku yang negatif. Karena bertingkah laku negatif itu menyebabkan kita jauh dari Allah, menyebabkan kita tidak disukai oleh Allah. Yang keempat, sukunul jawarih ketika sholat. Sukunul jawarih. Ndak akeh tingkah laku. Ndak akeh gerak, anteng. Sukunul jawarih itu antengnya anggota tubuh kita. Anil mulaghati, dari perkara-perkara yang tidak berguna, perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Kenapa anteng itu penting? Li'annahu yastalzimu al-khushu'a wal khudu'a wa hudurul qalbi. Karena ketika kita tenang, ndak akeh gerak, itu akan melahirkan khusyuk. Kedua, khudu', tubuhnya yang rendah. Kalau khudu', hatinya yang merendah di hadapan Allah. Ketika dua hal ini terjadi, muncullah hudurul qalbi ilallah, hadirnya hati kita kepada Allah. Dalam semua hal, ini bukan hanya untuk sholat, Mas. Ketika kita bekerja menjadi pengusaha pasir misalnya, menjadi pengusaha LPG, ketika kita khusyuk, fokus bekerja, semua dikhususkan kepada diniati untuk sebagai berkhidmah kita kepada Tuhan, sebagai berkhidmah kita sebagai manusia, sebagai kepala rumah tangga kepada Allah, maka akan muncul hudurul qalbi ilallah. Bahwa semua akan ikhlas. Semua akan muncul dampak sistemik dari kekhusyuan-kekhusyuan kita. Apalagi perlu ditambahi dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita fokus saja pada etika kita. Baik ketika itu urusan duniawi dan urusan ukhrawi, ada kekhusyuan, ada fokus, ada target-target yang harus kita lakukan. Target-target bahwa aku perjuangannya harus begini. Harus khusyuk, khudu, dan tumakninah. Sehingga hudurul qalbi lahir. Tidak hanya urusan sholat, ini kalau dipersempit urusan sholat saja, maka kurang luas. Yang kelima, mubadaratul amri, yaitu mempercepat melakukan perintah-perintah Allah. Apaan perintahnya Allah? Sholat, poso.
Sholatnya undang dilakoni, poso ya ojo males-males, zakat ya langsung dibayar. Pemane bayar neng Ubzis itu di kecamatan ya, Ilah Wisnu, Ubzis, semua di kecamatan adalah. Ini gerakan-gerakan ini penting. Kita harus cepat-cepat dalam beribadah kepada Allah. Artinya kerja cepat. Bukan hanya urusan duniawi kita bekerja cepat, tapi urusan ibadah kita harus kerja cepat kepada Allah. Harus cepat meminta. Kita jangan menunda-nunda, katanya sholat duha, tapi sholat duhanya jam 10. Ya rezeki yang awalnya mau didapat pagi nggak jadi, jadinya ya jadi jam habis. Jadi cepat-cepat lebih awal lebih baik, lebih cepat lebih baik. Ya. Wasadisu ijtina bun nahyi al-muharram wal makruh. Itu menjauhi ini kitab ini tidak sangat realistis, menjauhi larangan Allah baik haram dan makruh. Karena tahu kita itu manusia, iman kita yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Tidak mungkin saya bukan berarti lebih baik dari Mas Qasim, Mas Awal atau dari sahabat-sahabat yang lain. Ada kalanya saya lebih jorok, lebih buruk dari sahabat-sahabat. Walaupun lingkungan saya setiap harinya pesantren. Iman kita naik turun. Kita itu sehari dalam posisi ini ada tiga nafsu yang kita barengi. Nafsu lawamah, nafsu amarah bisu, dan nafsu mutmainnah. Kadang jadi wong apik. Saiki kita mutmainnah, apik kabeh kita sing ndek. Mari ngene ilang maneh. Karena ilman yazidu wa yanqus. Lah di kitab ini menyindir wajibina abun nahyi ay al-haram dan makruh, menjauhi. Bukan tarku, bukan meninggalkan. Menjauhi. Kalau tarku nanti karena enggak bisa manusia meninggalkan. Posisi gawe dosa itu setiap hari kita melakukan sebagai manusia, apalagi masih muda-muda. Tapi kita masih pingin kemana-mana. Nah, menjauhi larangan Allah haram dan makruh itu harus kita lakukan. Semakin kita sedikit melakukan keharaman dan kemakruhan, insya Allah Allah semakin hadir di hati kita. Apalagi kalau sudah sama sekali kita tidak melakukan keharaman, hanya makruh-makruh saja, merokokan, terus apa mana aja makruh-makruh itu. Saya kira ini yang harus kita lakukan. Yang berikutnya wasabiu yang ketujuh, qillatul i'tirad. Nah, ini penting sekarang di zaman corona, Mas. Qillatul i'tirad, sedikit menentang Allah. Da ake-ake menentang Gusti Allah. Yang ketujuh ini penting, berkaitan dengan zaman corona sekarang. Banyak wong sing menentang takdir, menentang kepastian yang Allah berikan. Qillatul i'tiradi ay adamul i'tirad alal qadar. Sedikit nentang qadari Allah. Menentang pada keputusan Allah zaman lagi ada virus corona. Enggak ake menggerutu, tidak menggerutu, tidak menyalahkan itu, menyalahkan satu sama lain. Ini karena negara lain, karena pemerintahnya begini. Nah, sedikit menentang takdir Allah. Artinya yang harus kita lakukan sekarang, qada qadar ini ditahrikidali ala takdirillahi ta'ala. Dengan kita sedikit menentang Allah dengan apa yang telah Allah putuskan, Allah takdirkan kepada kita. Zaman sekarang yang harus kita lakukan, ya kita cari hikmahnya. Alhamdulillah hikmah dari virus corona ini kita semakin familiar dengan pengajian-pengajian online yang selama ini diambil mereka. Kiai-kiai di kampung, saya mengamati di pesantren, di kecamatan merata ada pengajian-pengajian online. Bahkan pada saat yang bersamaan sekarang saya data ada 7 pengajian-pengajian yang sama dengan ini. Nah, kita itu urusan pertama. Bagaimana kita tidak meninggalkan jet-jet lagi, artinya memanfaatkan sedemikian rupa. Kalau dulu yang penting, kalau dulu santri ketika liburan, santri itu pulang memanfaatkan HP untuk main-main. Sekarang ketika ada pengajian online, semua santri ikut pengajian. Artinya jet-jet yang awalnya banyak negatifnya menjadi positif. Nah, hikmah-hikmah ini kita sebagai seorang muslim, sebagai kader-kader NU, sebagai warga itu harus mencari hikmah di balik musibah. Bagaimana kemudian musibah ini menjadi rahmat, musibah yang terbaik buat kita. Kita bisa sama keluarga, saya bisa masak sendiri, semualah banyak hikmahnya. Nah, adamul i'tirad ilallah ini hari ini penting. Qala Allah Ta'ala, ana Allahu la ilaha illa ana, katanya Allah. Saya ini Tuhan yang tidak ada Tuhan selain saya. Faman lam yasbir ala bala'i, barang siapa yang tidak bersabar atas bala yang aku berikan,
Walam yashkur li nikmahi dan tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, yang aku berikan kepadamu. Walam yarda bi qada'i, dan tidak rela dengan qada'ku, dengan takdir keputusanku. Faliyat tulub rabban siwaya, oleh pangeran tak liyane aku. Itu dawuhnya Allah. Ana Allahu la ilaha illa ana. Saya Tuhan yang tidak ada Tuhan selain aku. Faman lam yasbir ala bala'i walam yashkur li nahma'i walam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwaya. Artinya sekarang dengan pandemi virus ini, pertama kita harus bersabar, ya. Kedua harus bersyukur, sabar, syukur. Yarda bi nikma'i, bersyukur kepada, merelakan nikmat yang Allah berikan ini. Bersabar, bersyukur dan ikhlas. Nah, ketika ini terjadi, ini yang harus kita lakukan. Sabar, syukur, ikhlas. Sabar ya terima, syukur ya syukuri. Faida azamta fatawakkal Allah. Kalau kita kita fasykur alama amarallah bihi. Kita bersyukur kepada Allah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya syukuri. Selama ini yang kita alami itu apa, kita syukuri. Dan ikhlas, ridho atas yang Allah putuskan kepada kita. Kalau kita tidak bisa melakukan 3 hal, maka 3 hal ini yang kita lakukan. Di tengah virus ini, maka kita bersabar, bersyukur, dan ikhlas atas qada dan qadarnya Allah, atas keputusan adanya musibah yang kita paksakan. Musibah ini menjadi musibah rahmat, khususnya untuk warga Nahdien di Kabupaten Lumajang pada khususnya. Kalau kita tidak bisa itu, faliyatul program riwaya, carilah Tuhan selainku, katanya Allah. Ojo aku dengan tidak bisa menghadapi musibah itu dengan kesabaran. Waqala Abu Ali Ad-Daqai rahimahullah ta'ala, bahwa dalam kitab lain, ridho itu adalah, ikhlas itu adalah bagian merupakan logika tertinggi kita sebagai manusia. Yang ketujuh, dawamu dzikri bil lisani wal qalbi. Dawamu dzikri bil lisani wal qalbi. Akeh nyebut Gusti Allah, akeh berzikir Gusti Allah. Yang ketujuh, mulazimatul fikri jalalihi. Banyak berfikir keagungannya Allah, banyak berpikir kehebatan Allah, kekuasaannya Allah, banyak berzikir, pikir, karena dari berzikir akan muncul pikiran yang baik, dari pikiran yang baik akan muncul amal soleh, zikir menuju amal soleh. Nah, kalau hati kita baik, kita zikir, Allah, maka hati kita, pikir kita akan baik. Dari zikir apik, pikir apik sesuai, maka muncul amal soleh. Untuk mencapai amal soleh, zikir, pikir, akhirnya menuju pada amal soleh. Yang berikutnya, isarul haqqi, yang ke-10, wa isarul haqqi alal batil. Yaitu tetap merasa semua ini benar. Keputusan Allah, tidak ada yang batil, tidak ada yang salah yang Allah putuskan kepada kita. Semua kita harus putuskan kepada Allah. Yang ke-11, al-ayasu anil khalqi. Itu tidak merasa, al-ayasu anil khalqi, tidak butuh kepada manusia. Kita jangan pernah sekali-kali berpikir bahwa saya adalah masyahwal ini segala-galanya buat saya. Hidup saya ini kalau tanpa masyahwal, tanpa manusia, kayaknya tidak akan hidup. Jangan pernah merasa segala-galanya terhadap menjadi pimpinan misalnya. Hari ini saya menjadi ketua Hamzah, saya tidak merasa segala-galanya. Dalam setahun 2 tahun ke depan akan segala diganti. Dalam ayat Al-Quran, watilkal ayyamu mudawiluha bainan nas. Suatu saat perputaran roda hidup akan terjadi. Hari ini kita enak, ke depan kalau kita tidak konsisten dengan ibadah kita, maka kita akan tidak enak. Kita jangan merasa satu-satunya al-ayasu anil khalqi, butuh kepada makhluk atau kepada jabatan. Segala-galanya kita ini harus menjadi ini, urip di dunia harus menjadi pejabat, harus menjadi pimpinan. Tidak. Justru yang ke-12, al-khudu'u, ay atawadu min qalbi. Khudu', betul-betul penuh pengharapan, betul-betul merendah diri kepada Allah. Utamanya ketika sholat. Tahtal haibati ma'allah, di bawah takut. Khudu' itu betul-betul takut, butuh kepada Allah sebagai takdim kita kepada Allah. Sholat kita, ibadah kita, pekerjaan kita itu sebagai ketakdiman. Bukan ingin mlebu surga, bukan ingin urip enak di surga dengan bidadari-bidadari di pinggir-pinggir sawah, di kolam renang atau di mana. Tapi
khidmat kita kepada Allah, bukan ingin hidup enak di surga, tapi khidmat kita yang akan memunculkan surga. Lah orang sekarang kan beda, targetnya penting menuju surga, tidak akan mengikuti proses. Lebih memprioritaskan ia karena sahih daripada ia karena duduk. Padahal di Al-Quran, di Al-Fatihah, ia karena duduk, kemudian ia nasta'in. Kita nyembah dulu, baru jangan baru. Masuk akhir baru insya Allah. Yang terakhir, yang ke-13, al-inkisaru tahtal haya ditaksiri kafil ibadah. Merasa galau, merasa sedih, merasa terbatas, kita merasa ngenes karena kita ala taksiri kafil ibadah, karena kita nggak baca ngelakukan ibadah. Kita jangan bangga mas, karena kita sudah berkhidmah di NU, di Ansor, di Pergunu atau di TMII, kemudian kita sudah mengabdi secara sosial, tapi kemudian kita meninggalkan hablum minallah kita. Kita justru merasa kurang. Kita harus bangga, hablum minallah baik, hablum minannas baik, apalagi bagi LSM hablum minal alam juga baik. Kita harus merasa terbatas ala taksiril ibadah, terbatas ibadah kita. Kok cek titik sembayangku saiki, kok cek titik ibadahku kepada Allah saiki. Yang ke-14 terakhir, asukunu ala hiyalil kasabi tikotan biddomani wa tawakkalu ala fadlillah. Saya ulangi, asukunu an hiyalil kasabi tikotan biddomani wa tawakkalu ala fadlillah ta'ala ma'rifatan bihusnil ikhtiyar. Kalau saya simpulkan, kita betul-betul diam tentang tidak terlalu berpikir macam-macam dari kesibukan kasar, bekerja, urusan nyambut gawe. Kita pasrahkan bahwa itu semua ditanggung oleh Allah. Bukan berarti saya melarang kerja, wajib. Orang laki-laki Mas Awal kalau sudah melamar dan sudah menikah, wajib bekerja. Laki-laki kalau tidak bekerja itu dosa, karena tanggung jawab. Nah, tapi kita pasrahkan, kita jangan terjebak dengan rekayasa pekerjaan. Cara akal harus ngene, butuh ngene, wong 1 juta, maka pendapatan itu 1,5 juta. Yakinlah bahwa bidomani lillah, bidomani lillah, kita wis apik, Allah akan memberi reward kepada kita. Kalau Allah baik, kalau kita baik, Allah akan memberi reward kepada kita. Nah, dari wa tawakkalu ala fadlillah, tawakkal atas fadl Allah. Lek wis kita pasrah kepada Allah, lek wis kita yakin, yang penting kita kerja, tugas kita bekerja, tugas fadl itu minallah. Kemudian tawakal, sementing kerja, ojo tawakal to, ndak kerja tapi tawakal podo, ndak nak butuh tapi nasta'in. Ndak kerja tapi tawakal nang langgar, ndak mulai-mulai ngaji, turu langgar ngaji. Jadi artulang arek tuluan langgar. Turu langgar ndak kerja ya rusak. Dosa bisa ndak yang berkaya apalagi lagi. Nah, ini masalah pengantar dari saya bagaimana kemudian 14 poin ini agar kita komunikasi kita dengan Allah itu semakin masif dan terpercaya. Mungkin saya. Oke. Terima kasih. Itu tadi penyampaian dari Gus Eros atau Gus Fahru Rozi tentang bagaimana etika kita berkomunikasi kepada Allah. Ada banyak tadi yang sudah disampaikan oleh beliau. Untuk para pendengar penonton yang setia, silakan ajukan pertanyaan teman-teman. Ya kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan terkait tema yang sudah disampaikan oleh Gus Eros barusan. Di sini tadi sudah menjelaskan banyak hal, terutama 14 poin etika komunikasi kita kepada Allah. Jadi sangat luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Gus Eros barusan. Cuman ada beberapa unek-unek Gus dalam hati kami tentang fenomena yang sudah saya jelaskan barusan ya di awal tadi tentang itu kan yang jenengan sampaikan barusan adalah bagaimana cara kita menyampaikan berkomunikasi kepada Allah melalui ini etika kita. Nah, sedangkan fisik kita sendiri yang sudah kami jelaskan tadi di awal bahwa tata cara kita berpakaian juga terus sholat kita yang ala kadarnya hanya sekedar ya sudah sholat gitu. Yang penting menggugurkan kewajiban. Ya, fenomena hari ini yang terjadi kan demikian, Gus. Nah,
Terus juga dengan ini lagi yang akhir-akhir ini sudah mulai banyak dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu pengajian-pengajian online seperti ini. Lah, ini ada yang bertanya kepada saya, termasuk tadi ya Gus ya, tentang bagaimana etika kita kepada Allah yang ketika kita berpakaian hanya ala kadarnya ketika menghadap kepada Allah. Dan juga mosok ono barokah nih Mas pengajian online itu. Nah, yang bahasa Indonesianya gini Gus, apakah ada barokahnya pengajian-pengajian yang dilakukan secara online? Ya kita tahu lah kalau kita mendengarkan pengajian, kalau secara langsung kita bisa hikmat, kita bisa duduk bersila, kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh gurunya atau kiainya. Sedangkan kalau kita melakukan pengajian online, yang bisa kita lakukan hanya ya kita bisa sambil duduk, bisa sambil tiduran. Mungkin ada salah satu penonton kita yang hari ini sedang tiduran sambil nunggu maghrib. Ada juga yang sambil masak. Nah itu bagaimana Gus kira-kira tanggapan panjenengan tentang hal ini? Monggo Gus. Terima kasih. Saya tanggapi yang terakhir dulu. Pengajian online kita kualitasnya kualitasnya di bawah pengajian yang bermuwajahah. Di bawah pengajian yang muwajahah itu ada pada depan. Ngaji ada pada depan, bermuwajahah di satu majelis ilmu jauh lebih fadilnya lebih besar daripada ngaji online. Tapi sahabat, yang harus kita lakukan dalam kaidah yang lain, la yutraku kulluhu, sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan 100%, maka tidak bisa la yutraku kulluhu, sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan 100%, tidak bisa kemudian kita lakukan 100%. Sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, ya ditinggalkan 100%. Nah, daripada tidak, pengajian online ini plan B, Mas. Daripada tidak ada pengajian, bahkan hasil survei saya di pesantren itu, di pesantren kami kan ada pengajian online setiap pagi sama sore dan kadang malam pada santri. Dari hampir 200-an santri itu, hampir 250 santri, hanya 40% yang mengikuti. Bahkan dari 40% itu bisa jadi dari sampean tadi ono sing leyeh-leyeh, ono sing ambek nyekel ATE, ono sing seperti ngrungokno apen. Itu Allah wa'lam, paling tidak kita punya ikhtiar. Apapun ikhtiar kita pasti sama Allah diberi reward. Dalam kaidah tadi, maka aksaru fitlan kan aksaru fadlan. Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya pasti lebih besar fadl yang kita terima. Majelis istilahnya itu majelis ilmu. Majelis ilmu bukan kalau online gini. Majelis tempat duduk ilmu, tempat pengajian. Dalam pengajian itu harus ada muwajahah, hadap-hadapan. Ada hadap-hadapan antara guru dan murid. Sama ketika sholat ada hadap-hadapan. Kita menghadap Allah, menghadap kita. Tentu, tapi la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Yang pertama yudraku, yang kedua sesuatu yang tidak bisa dicapai 100%, tidak bisa ditinggalkan 100%. Nah, misalnya dalam pengajian online, pondokan buyar 3 bulan. Ano pengajian, dia mau ngapain 3 bulan? Kita ini kan pengemban amanah misi profan agama, misi profetis keagamaan. Nganggur 3 bulan, semua terdampak. Yang ekonomi terdampak, yang pengasuh pesantren terdampak karena harusnya ono pengajian, harusnya meningkatkan kualitas ibadah, ngajari santri, tidak ono. Beban moral kami. Dan surveinya memang tidak banyak yang itu. Tapi daripada tidak. Itu. Mala yudraku kulluhu la yudraku. Maka aksaru fitlan kan aksaru fadlan. Nah, terkait dengan kebersihan tadi juga etika. Semakin kita rapi kepada Allah, wes gambarannya nek kate ngadepi maratuwa sampean desa wis kate lamaran, kate menikah. Kita rapi, tidak mungkin pakai kaos oblong, pakai kaos celana oblong butuhane kan tidak mungkin dong. Saya kira kita sederhanakan saja menghadapi Tuhan itu. Nek ngadepi wong tua kudu sopan, ngadepi dosen kudu sopan, ngadepi Pak Bupati kudu sopan. Lha masa ngadepi pangeran enake dhewe saiki. Saya kira semakin kita baik, semakin kita sopan, maka semakin baik pula Allah memberi reward, semakin cepat pula. Tadi kalau kita berjalan kaki kepada Allah, maka Allah akan lari kepada kita. Kalau kita rapi kepada Allah, akan jauh lebih rapi kepada kita. Dan Allah ini yang akan mengumumkan kepada di alam malakut, di langit, bahwa
Hadza rajulun ismuhu Sahwal. Abidan aliman fatih. Ini loh, iki loh wong Sahwal iki hambaku alim, ahli ibadah, rapi yang diumumno nek alam aku. Kalau kita takaruf kepada Allah. Oke, Gus. Ini juga ada banyak pertanyaan yang muncul dari kolom komentar di Facebook, fanspage Facebook kita, LTNNU Kabupaten Lumajang. Ini yang pertama dari Ning Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum serta solusi dengan orang yang sering melakukan taubat kemudian mengulang kesalahannya, padahal ketika taubat sudah berjanji kepada Allah supaya tidak mengulang kesalahannya lagi. Terima kasih. Pripun Gus tentang pertanyaan dari Ning Hijrah barusan. Terima kasih Mbak Hijrah. Itulah kita kadang harus memahami Allah dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Allah itu Maha Welas, Maha Baik. Makanya kalau orang lain Islam anna sahibaka, teman kita yang tidak akan meninggalkan kita kapanpun lagi menabur itu hanya Allah. Bahkan di mati kita hanya Allah. Allah membuka lebar ruang-ruang kesalahan. Namun tentunya ketika kita tobat kemudian lakukan lagi tobat, melakukan lagi, tentunya kita sendiri yang rugi. Kalau Allah sih nggak ada masalah. Oke, Gus. Saya tobat, mari ngono maksiat STMJ, sholat terus maksiat jalan, sembahyang tapi maksiat. Ya sebenarnya kembali pada kita. Artinya Allah nggak apa-apa. Tapi itu akan makin menjauhkan kita kepada Allah, tentunya akhirnya akan menjauhkan kita kepada surganya Allah. Dan itu pasti. Makin kita tidak konsisten dengan ibadah kita, mana urusan tobat, sholatnya tidak konsisten aja. Kita sudah di-reward sama Allah. Lagi tobat ngelakuin mana tobat. Itu semua kalau kita yang terbaik, misalnya dalam kaidah yang lain, alaikumul harakah wa Allah barakah. Kalau kita wajib bekerja, Allah akan memberi keberkahan kepada kita. Kita wajib berbuat, tapi Allah lah nanti akan memberi reward. Sama dengan ketika tobat. Kita tobat tapi tidak konsisten, ya tidak apa-apa bagi Allah. Sekali lagi pahamkan bahwa ini kebutuhan kita kepada Allah. Dalam hadis qudsi ya, laukana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa innakum kanu ala afdali qalbin wahidin minkum mana naqasa dzalika min mulki syai'a. Misalnya semua orang tidak tobat mengusti Allah, dari jin yang pertama, dari nabi manusia yang pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, tidak tobat, takut membakar dengan Allah. Mana pasadzalika sedikit pun tidak akan mengurangi kerajaan. Ya, tidak ngefek dengan Allah. Itu kembali pada kita tidak konsisten tobat yo, PNDW. Ya Gus, ini Gus juga ada banyak pertanyaan Gus dari penonton kita di Facebook. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu tanya Gus dari Siva Mutiah. Tidak jarang saya mendengar jangan berhenti meminta apa yang dimau sekalipun sudah berkali-kali meminta dan belum terwujud. Nah, saya juga mendengar untuk tidak mendikte kuasa Allah. Menurut panjenengan bagaimana agar meminta tersebut tidak tergolong mendikte kuasa Allah tersebut, Gus? Oke. Terima kasih Mbak Siva. Semoga puasanya diterima hari ini. Bedakan Allah senang dalam ayat Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'wata da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan menjawab, mengabulkan permintaan dakwah ya. Doa berarti doa ya. Doa. Soal bukan soal, doa. Bunyi da'wata da'i dan saya akan mengabulkan permintaan orang yang minta kepadaku. Fal yastajibu, maka lakukan kewajiban-kewajibanku. Fal yastajibu li, maka penuhi kewajiban-kewajibanmu kepadaku. Wal yu'minu dan berimanlah. Penuhi kewajiban dan berimanlah. Allakum yarsyudun. Semoga menolong kita menjadi orang yang memperoleh petunjuk. Kita mencari petunjuk Allah. Lah kita kalau mendapat petunjuk berarti ada poin yang harus kita lakukan. Uji dakwah Allah akan mengabulkan permintaan orang yang minta. Selama kalian saji maka sembadanilah aku.
sembahlah aku, maka mintalah kepadaku. Allah menyuruh kita minta. Makanya dari tadi saya bahas, kalau kita minta kepada Allah, mendekat kepada Allah 1 meter, Allah akan dekat sa'urub ba. Kita melaku Gusti Allah, maka Allah akan lari kepada kita. Loh. Mendikte itu kan ada kembali pada narasi permintaan kita saja. Nek ngamuk-ngamuk Gusti Allah ya mendikte. Tapi yakinlah kita meminta, mengukur kepada Allah itu diukur dengan amaliyah kita. Nasta'in kita diukur dengan na'budu kita. Baru tidak mendikte. Yang dikatakan mendikte tidak na'budu, tapi nasta'in toh jaluk toh, tapi tidak bayang, tapi tidak dibaca. Lah ukurlah bagaimana kualitas kita, malulah kepada Allah. Lek jarang ibadah, akeh-akeh. Allah pasti mengabulkan permintaan kita selama permintaannya prosedural. Selama kewajiban-kewajiban kita dilakukan, maka Allah akan memberi hak kita. Lah kewajiban ini baru hak. Dikte itu muncul ketika kita tidak hak, tidak melakukan kewajiban, hanya minta hak, itu dikte. Dikte muncul ketika kita minta hak tanpa dengan mengabaikan kewajiban. Tidak nak butuh tapi nasta'in. Nasta'in itu dikte. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan yang ketiga. Saya kira cukup jawaban dari Gus Eros barusan ya, sudah menjawab 2 pertanyaan tadi. Ada pertanyaan yang ketiga yaitu dari Mbak Karin Febrianti Valentini. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apakah dibolehkan kita berdoa kepada Allah dengan bahasa daerah atau Indonesia? Atau harus menggunakan bahasa Arab? Terima kasih. Jadi ya inti pertanyaannya seperti itu Gus. Apakah dibolehkan berdoa kepada Allah dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Atau memang seharusnya menggunakan bahasa Arab? Terima kasih Gus. Terima kasih Mbak. Saya kira ya Mbak Karin, semoga puasanya diterima sore hari ini. Amin. Kalau puasa, kan perempuan kadang puasa kadang enggak. Ibadah kita itu punya sholat yang harus bahasa Arab. Lebih dari itu, sholat itu dalam istilahnya doa di kalamil Arabiyah dengan gerakan-gerakan tertentu. Tapi selepas dari itu, kita berdoa pakai bahasa Madura, yang Madura bahasa Jawa, dan bahkan itu lebih mantap. Dalam khutbah Jumat, kita pakai bahasa daerah, boleh, sangat boleh, bahkan lebih baik. Kita berdoa dengan bahasa kita itu jauh lebih mengena. Kenapa? Lebih familiar Arab, karena memang Islam datangnya dari Arab. Kita meminta di kalamin lain, tidak di lughatil Arabiyah. Allah menyuruh kita, doalah kepadaku, tidak ada penentuan harus dengan bahasa Arab. Hanya dengan di kalamin lain, dengan kalam-kalam yang lembut, ucapan-ucapan yang lembut, ringan, bersahaja. Artinya berdoa dengan bahasa apapun, yakinlah bahwa itu lebih baik bagi kita yang tidak bisa bahasa Arab. Berdoa dengan bahasa kita, permintaan, bahkan saya kira semua melakukan. Paling Arabnya Robbana Atina to. Dan itu pahamkan. Kita harus tahu artinya Robbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rocok di artinya kita mendapat, harus kita tahu maknanya kalau bahasa Arab lah. Kan eman-eman berdoa kepada Allah tanpa memahami artinya. Melok dungo. Nah, ketika kita wiridan, kita harus tahu juga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kemudian memuji Allah, itu penting. Doa dengan bahasa apa? Istiqomah dalam beribadah. Kayaknya ini banyak sekali hambatan terhadap hal istiqomah ini Gus. Termasuk saya sendiri juga demikian Gus. Ini mohon petunjuk dan arahannya dari beliau. Monggo Gus. Terima kasih Mas Dion. Kantor ini. Kado masker ini. Sahabat-sahabat, istiqomah itu haitsuma tastakin yuqaddir lakallah najahan fi qadiril asman. Kalau kita istiqomah, maka Allah akan memberikan kepada kita harapan-harapan di masa yang akan datang. Bahkan ada kiai yang menyampaikan, justru kita dalam beribadah itu, kadang kita itu beribadah duduk ngarep diterima ibadai. Tapi istiqomah itu yang harus, yang menjadi yang kita berharap Allah menerima istiqomahan kita. Bayang kok, sholat duduk sholat yang dipikir istiqomah, maka al istiqomah ainul karomah, bahwa istiqomah itu substansi dari kemuliaan. Penting istiqomah itu.
Nah, kita berdoa mudah-mudahan ini sebenarnya untuk saya, bukan untuk sahabat-sahabat saya juga tidak istiqomah. Ini motivasi untuk kita bersama bahwa al-istiqomah ainul karomah. Bahwa istiqomah itu konsisten dalam beribadah, itu adalah substansi utama dari sebuah kemuliaan. Kemuliaan yang kalau sudah mendapat karomah dari Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang karena kiai, bukan yang karena gus, bukan yang karena ketua sembarang, bukan yang karena apa, tapi yang atqakum. Bisa jadi Mas Syahwal, Mas Qasim lebih takwa daripada saya sore hari ini. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Nanti malam bisa Mas Syahwal lebih iman dari saya. Terus fluktuatif. Nah, keistiqomahan ini kembali pada kesadaran kita. Kualitas konsep kita terhadap Allah. Pola pikir kita kepada Allah. Butuh enggak semua. Bagaimana cara meningkatkan istiqomah? Balik pada konstruk berpikir kita. Balik pada konstruk. Paradigma berpikir kita kepada Tuhan. Itu penting. Sudut pandang kita kepada Tuhan itu penting berkaitan dengan keistiqomahan kita. Paradigma kita kepada Tuhan biasa-biasa ya tidak kira istiqomah. Sudut pandang kita, konstruk berpikir kita kepada Tuhan, kepada Allah itu baik dan kita butuh. Antumul fuqara ilallah, kita semua butuh kepada Allah, maka kita pasti istiqomah. Berarti tidak istiqomah, Mas. Baik saya, sampean semua, berarti tidak pati butuh. Nah, ingin istiqomah ya apa? Ya ayo butuh. Kita pakai logika-logika itu ya. Karena kalau dikonsepkan, didasarkan dengan teori-teori, kita kan kadang tidak menerima. Intinya lek butuh, ini pasti istiqomah, lek tidak butuh, berkurang istiqomah ini. Waduh, sampean butuh melebu surga, melebu ridhani Allah, pasti pateng. Lek tidak pateng berarti tidak butuh. Sekali lagi, Allah tidak butuh pada ibadah kita. Allah tidak butuh pada ibadah, pada apa yang kita lakukan. Semua kembali pada kita. Itu dalam hadis qudsi begitu. Yang tadi saya kutip. Terima kasih. Pengajian kita pada sore hari ini semoga semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Tentunya seperti itu apa yang sudah disampaikan oleh Gus Eros barusan, sangat luar biasa sekali dalam memberikan pencerahan terhadap metode ibadah kita, metode komunikasi kita kepada Allah. Sayangnya kita dalam pertemuan kita pada sore hari ini, sahabat-sahabatku sekalian, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa terjawab, kami mohon maaf, silahkan bertanya di session-session kami selanjutnya, di pengajian-pengajian kami selanjutnya. Selama full bulan Ramadan ini kita menyuguhkan pengajian ngaji bareng Kiai secara online kepada masyarakat Kabupaten Lumajang secara khusus dan juga kepada masyarakat umat Islam secara umumnya. Dan juga pengajian sore kita hari ini ada sedikit kuis juga dari kami yang nantinya akan penonton juga akan mendapatkan hadiah, yaitu voucher pulsa sebesar Rp25.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang, tinggal jawab pertanyaan dari Gus Eros. Sebentar lagi akan diberikan pertanyaan dan syaratnya mudah juga, share sebanyak mungkin live ngaji ini, yang live ngaji secara online ini, atau minimal 5 kali share dan juga menjawab pertanyaan pemateri di akhir acara. Oke, Gus, untuk memberikan ini voucher hadiah kepada penonton kita, monggo pertanyaannya Gus untuk penonton kita pada sore hari ini. Kami persilakan Gus Eros. Terima kasih. Pertanyaannya sederhana, mudah seperti yang saya bahas tadi. Ada berapa etika komunikasi dengan Allah dalam kitab Bidayatul Hidayah yang saya jelaskan tadi? Oke, saya kira cukup mudah ya pertanyaannya. Silahkan dijawab di kolom komentar, dan juga nanti untuk 2 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp25.000. Caranya mudah, tinggal share sebanyak mungkin pengajian online ini atau minimal 5 kali. Ya, kalau jadi kurang dari 5 kali ya kesempatan itu diberikan kepada yang usahanya lebih. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin closing statement dari Gus Eros untuk pencerahan kita pada sore hari ini terkait tema yang sudah kita bahas. Seperti itu. Dan juga
Ini ya untuk para penonton dan umat Islam pada umumnya, silakan yang mau melakukan zakat, silakan lakukan di Lazisnu terdekat yang ada di sekitar rumah Anda, bisa dari Ranting maupun dari PC Lazisnu Kabupaten Lumajang juga. Oke, Gus, closing statement dari panjenengan tentang tema kita hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Terakhir dari saya dari hari ini bahwa ikhlas itu merupakan logika tertinggi kita sebagai orang mukmin. Kita ikhlas belum merupakan semua itu. Karena konsep kita, ibadah kita, minallah wa ilallah wa billahi. Dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Itu hidup kita. Hidup kita minallah, dari Allah, min aunillah, wa ilallah, dan hanya untuk Allah, dan wabillahi, dan biaunillah, dengan dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Itu semua ibadah kita, semua kehidupan kita, baik yang hablum minan nas, hablum minallah, dan hablum minallah. Nah, inti ikhlas di sana. Minallah, inti ikhlas, minallah, ilallah, dan billahi, dengan Allah. Nah, semoga kita menjadi umat hamba Allah yang betul-betul mampu meningkatkan kualitas ibadah ketakwaan kita, karena satu-satunya modal kita hidup dan diterima oleh Allah adalah ketakwaan, keikhlasan kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan diberkahi semuanya, dan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pengajian yang sudah kita lakukan selama 1 jam terakhir. Ada banyak hal yang disampaikan oleh pemateri kita atau kiai kita, yaitu Gus Eros atau Gus Fahrul Rozi. Dalam hal ini beliau menyampaikan tentang etika berkomunikasi kepada Allah. Jangan lupa besok ada pengajian kita selanjutnya, silakan ditonton juga. Untuk para penonton kita, silakan sambil menjelang ibadah buka puasa ya, sambil menjelang buka puasa ibadah juga ya Gus ya. Menjelang buka puasa, kami ucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya kepada para penonton. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada banyak kesalahan, itu murni dari kami penyelenggara dan juga pemateri dan juga moderatornya. Apabila ada kelebihan, itu semata-mata dari Allah. Itu saja dari kami.